diduga tak dapat izin untuk mengasuh anak, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Tidak hanya istri, anak balita korban juga luka-luka akibat sayatan senjata tajam. Warga langsung berhamburan dan berupaya menolong seorang wanita bersama anak balitanya yang alami luka mengenaskan di kawasan Mandala Bypass, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Namun, nyawa wanita ini tak tertolong dan anak korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Warga juga mengamankan dan menghakimi seorang pria hingga babak belur lantaran telah menganiaya istri hingga tewas dan anak balitanya dengan senjata tajam. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan pihak kepolisian, kejadian berawal dari pertengkaran pasangan suami istri. Sang istri tidak terima jika suami mengambil anaknya dari tempat penitipan anak di kawasan Sampali, Deli Serdang. Tersangka yang sudah membuntuti istri dan anaknya yang menumpang becak motor di tempat kejadian, lelaki ini pun langsung menganiaya kedua korban. Cekcok atau konflik di dalam rumah tangga, bahwasanya antara suami istri tersebut sudah berpisah rumah dan anak dibawa oleh si korban. Kemudian kemarin malam tersangka atau pelaku mau mengambil anak tersebut, kemudian ditolak oleh si korban, akhirnya kabur dan bertemu di Jalan Mandala Bypass. Kemudian si pelaku langsung menabrakkan kendaraannya kepada si korban dan disitulah terjadi cekcok sampai dengan melakukan pembunuhan. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Sementara untuk tersangka belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan khusus di Rumah Sakit Bayangkara Medan akibat babak belur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Nauzubillahimin dzalik, di mana seharusnya ayah menjadi pelindung keluarga, namun ini malah sebaliknya menyakiti tanpa belas kasih, sungguh sangat disayangkan. Ustadz Erik, ini kembali anak menjadi korban pertengkaran orang tua. Kalau dilihat dari kasus tadi, sang ayah menganiaya istri hingga tewas karena tidak diberikan izin untuk mengasuh anak. Sebenarnya bagaimana Islam mengatur hak asuh anak jika suami istri bercerai, Ustadz? Ya, ini ada istilahnya ya, namanya habonah ya. Habonah itu bisa diartikan menanggung biaya hidup atau merawat ya, anak yang ditanggung biaya hidup atau dirawat. Tapi ini juga berasal dari kata hidni ya. Hidni itu bagian samping tubuh wanita. Karenanya wanita yang merawat itu bayinya kan selalu diletakkan di bagian samping tubuhnya. Nah, ini salah satu arti inilah yang kemudian kenapa dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika ada seorang perempuan yang berkata pada Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dari perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi makan dan minumnya, serta pangkuanku yang melindunginya. Sedangkan bapaknya telah menceraikan aku dan mau mengambil anaknya dariku. Kata Rasulullah SAW apa? Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah. Nah, jadi hak asuh itu ya diprioritaskan ada di ibunya selama ibunya belum menikah. Tapi kalau ibunya sudah menikah, hak asuh kemudian ada di ayahnya. Kurang lebih begitu. Lalu Ustadz, bagaimana kalau kasusnya orang tua sudah berpisah dan sang ibu memutuskan tali silaturahmi anak dengan sang ayah? Berlaku sebaliknya, ya, atau mungkin ini alasannya dulu ada salah satu pihak yang merasa disakiti. Apakah itu termasuk perilaku yang zalim? Ya tentu nggak bisa diputuskan silaturahim karena sampai kapanpun yang namanya bin atau binti itu tidak pernah bisa dihapuskan. Jadi seorang anak, apalagi seorang anak wanita ya, sampai kapanpun ketika dia menikah, yang harus hadir sebagai wali itu ya ayah kandungnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu ya, beberapa kasus banyak sekali saya mendapati seorang tua yang pasangan yang bercerai, anak perempuan diambil sama ibunya, kemudian dia menikah lagi. Kemudian ketika anak perempuan ini mau menikah, mereka tidak mau walinya itu ayah kandungnya. Nah, ini tidak bisa sampai kapanpun, harus ya, kecuali ada uzur syar'i gitu ya. Nah, jadi tidak bolehlah memutus silaturahim karena sampai kapanpun yang namanya anak dengan orang tuanya itu mempunyai hubungan silaturahim sebagai orang tua dan anak tentunya. Baik, tidak ada yang bisa menggantikan siapapun itu orang tuanya begitu ya Ustadz.